Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali di channel ASP TV, sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air. Insya Allah dalam pembicaraan kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengetahui, menambah wawasan hukum kita yang berkaitan dengan pemalsuan surat, di mana lebih spesifiknya lagi kita akan mengkaji sanksi pidana bagi pemalsuan surat. Apa saja sanksi pidananya, kemudian juga berapa lama sanksi pidana penjaranya bagi tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu silakan simak video ini sampai dengan selesai. Namun seperti biasa bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang belum subscribe atau pemirsa YouTube yang baru berkunjung, yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat subscriber yang harus tetap bekerja keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dijaga dari segala macam penyakit, diberikan kesehatan dan dilancarkan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung pada pokok pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pemalsuan surat. Apa sih pemalsuan surat itu? Kemudian yang dimaksud dengan surat dalam hal ini apa? Dan sanksi pidananya apabila kita menggunakan surat palsu ataupun juga kita memakai surat palsu tersebut atau misalkan membuat surat palsu tersebut. Baik teman-teman, berkaitan dengan surat palsu atau pemalsuan surat ini, sanksi pidananya itu ditentukan atau diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, KUHP. Di dalam bab 12 tentang pemalsuan surat, di mana ancaman hukumannya atau ancaman pidananya itu tertuang di dalam pasal 263 dan pasal 264. Nah, kemudian yang dimaksud dengan surat, saya merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh R. Susilo, bahwasanya kesimpulan atau garis besar daripada definisi atau yang dimaksud dengan surat itu adalah segala surat dalam segala bentuk, teman-teman. Baik itu yang ditulis dengan menggunakan tulis tangan ataupun yang menggunakan mesin tik atau misalkan menggunakan diketik dalam bentuk format menggunakan komputer, laptop, dan lain-lain sebagainya. Atau dengan menggunakan dicetak. Nah, itu dimaksud dengan surat menurut R. Susilo. Nah, kemudian terkait dengan pemalsuan surat ini, ada yang disebut dengan surat palsu, ada juga yang disebut dengan surat yang dipalsukan. Kalau surat yang palsu itu dari awal sudah dibuat secara palsu, seolah-olah surat itu adalah benar dan tidak dipalsukan. Kemudian ada juga yang dikatakan atau disebut dengan surat yang dipalsukan. Nah, kalau surat yang dipalsukan ini pada awalnya surat tersebut memang asli, bukan palsu, namun dipalsukan. Nah, dalam hal dipalsukan ini bisa misalkan diganti atau dirubah, misalkan tanggalnya diganti ya, di tip E kemudian dihapus, kemudian misalkan diganti beberapa redaksi, atau misalkan diganti tanda tangannya, atau misalkan juga tanda tangannya dibajak dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan sanksi pidana bagi pemalsuan surat ini tertuang di dalam pasal 263 dan 264. Kita akan kaji bersama, kita akan ketahui ya, seperti apa sanksi pidananya bagi tindak pidana pemalsuan surat. Teman-teman silahkan simak. Ini redaksi pasal 263 yang akan saya bacakan. Pasal 263 ayat 1, saya bacakan redaksinya. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, itu. Kemudian dari redaksi pasal 263 ini dapat kita perdalam bahwasanya yang berkaitan dengan pemalsuan surat ini, di sini ada yang disebut dengan surat palsu atau memalsukan surat. Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak. Atau misalkan menimbulkan pembebasan hutang atau perikatan, perjanjian yang diperuntukkan sebagai bukti, ya, daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain. Nah, di sini ya tindak pidananya bagi mereka yang memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut atau surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut. Jadi kesimpulannya dalam pemalsuan surat ini yang dapat dijerat dengan pasal 263 ini tidak hanya bagi mereka yang membuat, tidak hanya bagi mereka yang membuat surat palsu, atau tidak hanya bagi mereka yang membuat surat yang dipalsukan. Akan tetapi bisa juga dijerat kepada mereka yang menyuruh orang lain untuk menggunakan surat palsu tersebut atau surat yang dipalsukan tersebut. Dan juga bisa dijerat kepada mereka yang menggunakan surat palsu tersebut atau surat yang dipalsukan tersebut. Nah, jadi di sini ada 3 kelompok yang dapat dijerat dengan pasal 263 ini, yaitu mereka yang membuat, kemudian mereka yang menyuruh, dan mereka yang menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut. Nah, akan tetapi kalau untuk mereka yang menggunakan, ini menurut beberapa pakar ilmu hukum bahwasanya mereka yang menggunakan itu yang dapat dijerat dengan pasal 263 ini mereka yang mengetahui bahwasanya surat tersebut palsu atau surat tersebut dipalsukan. Dia sudah tahu akan tetapi tetap digunakan. Nah, ini dapat dijerat dengan pasal 263 ini. Kemudian surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut di dalam pasal 263 ini apabila dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugian ini tidak hanya berupa kerugian berupa material yang dapat dihitung dengan nominal uang, akan tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial yang tidak bisa diukur dengan uang, ya. Akan tetapi dia bisa berupa misalkan kekecewaan ataupun misalkan nama baiknya tercemar dengan adanya surat palsu tersebut. Kemudian selain itu misalkan di masyarakat ada misalkan kecemasan atau misalkan keresahan, ya. Itu juga merupakan kerugian immaterial. Nah, di sini di dalam redaksi 263 ini ada kata-kata dapat. Menurut beberapa pakar hukum, surat palsu atau pemalsuan surat tersebut itu dapat dituntut atau dipidana. Dapat, ya, di sini ada kalimat dapat. Dapat ini kalau misalkan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut menimbulkan kerugian, itu dapat dipidana. Akan tetapi menurut pakar yang lain, pakar hukum yang lain, kalaupun misalkan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut digunakan, akan tetapi belum menimbulkan kerugian, itu sudah dapat dipidana juga teman-teman. Jadi tidak hanya surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut sudah menimbulkan kerugian, akan tetapi belum menimbulkan kerugian pun menurut beberapa pakar hukum itu sudah bisa dijerat dengan pasal 263 ini. Dan ancaman pidananya itu maksimal adalah 6 tahun. Itu teman-teman. Kemudian di dalam pasal 264, ya, pasal 264 ini pemalsuan surat yang dipalsukan atau memalsukan surat yang berbentuk akta-akta otentik. Nah, ini sanksi pidananya beda lagi. Sanksi pidananya lebih tinggi teman-teman, yaitu di sini disebutkan paling lama 8 tahun. Nah, kalau misalkan
pemalsuan suratnya berbentuk akta-akta otentik, baik itu misalkan akta seperti akta jual beli, atau misalkan akta otentik kependudukan, dan akta-akta otentik yang ditentukan dalam undang-undang, ya, yang itu dipalsukan, atau misalkan dari awalnya sudah palsu, maka itu sanksi pidananya bagi mereka yang membuat, bagi mereka yang menggunakan padahal sudah tahu ya surat akta otentik itu palsu atau dipalsukan, dan orang yang menyuruh untuk membuat atau menggunakan tersebut juga dapat dipidana dengan sanksi pidana paling lama di sini adalah 8 tahun. Jadi kesimpulannya untuk pemalsuan surat atau tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana surat yang dipalsukan, itu sanksi pidananya adalah 6 tahun bagi surat secara umum dan 8 tahun itu bagi pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik. Nah, di mana di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini ditemukan banyak tindak pidana pemalsuan surat, khususnya yang berkaitan dengan surat keterangan misalkan, surat keterangan bebas COVID-19, atau surat keterangan yang diperuntukkan terkait dengan persyaratan-persyaratan mobilisasi kita ke satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya, misalkan itu dipalsukan, itu sering terjadi dan sudah banyak yang disidangkan di pengadilan dan sebagian besarnya sudah mendapatkan vonis. Bahwasanya di antara kasus-kasus yang terjadi terhadap pemalsuan surat dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang terjadi pemalsuan surat bebas COVID-19, di mana di situ ada yang dirubah atau diganti tanggalnya, kemudian yang dari awal juga sudah jelas-jelas palsu karena tidak dikeluarkan, atau misalkan pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tersebut tidak merasa mengeluarkan surat, ya berarti itu surat tersebut dari awal sudah palsu. Itu banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan hukum kita, agar kita tidak terjerat tindak pidana pemalsuan surat, atau tidak menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan, karena ancaman pidananya cukup tinggi, yaitu 6-8 tahun, sebagaimana yang saya paparkan tadi. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ASP TV dengan cara like, subscribe, dan sampaikan komentar-komentar yang positif dan konstruktif. Apabila teman-teman atau sahabat-sahabat subscriber memiliki pertanyaan, silakan konsultasikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.